Pernah nggak sih kamu punya ide bisnis yang rasanya, wah ini dia, brilian banget. Tapi sedetik kemudian langsung bingung. Oke, terus gimana? Nah perasaan campur aduk antara semangat sama bingung itu wajar banget kok. Tapi gimana kalau saya bilang ada cara untuk mengubah kebingungan itu jadi sebuah peta yang jelas? Hari ini kita akan bedah caranya dari awal sampai akhir. Jadi idenya udah ada di kepala kan? Sesuatu yang unik, sesuatu yang kamu yakin bisa jadi solusi. Tapi gimana caranya kita tahu kalau ide ini bukan cuma buat seru-seruan aja, tapi beneran bisa jadi bisnis yang menghasilkan? Nah, itu dia pertanyaan besarnya. Coba deh bayangin gini, kamu nggak mungkin kan mulai bangun rumah cuma dengan numpuk batu bata tanpa punya denah atau cetak biru? Ya, bisa sih, tapi hasilnya pasti berantakan. Nah, bisnis itu sama persis. Rencana bisnis itu adalah cetak biru kamu. Inilah yang membedakan mimpi di siang bolong dengan bisnis yang nyata. Oke, siap buat masuk ke bagian intinya? Yuk kita langsung menyelam ke langkah pertama. Dan percaya deh, langkah yang satu ini super penting. Maksudnya apa sih analisis bisnis? Gini deh, kita pakai contoh toko kue ya. Faktor internal itu hal-hal yang bisa kamu atur sendiri. Misalnya, resep rahasia kamu, harga jual kuenya, atau kualitas tepung yang kamu pakai. Sementara faktor eksternal itu hal-hal di luar kendali kamu. Misalnya, harga sewa ruko, atau ternyata ada toko kue lain yang lebih besar di seberang jalan. Oke, jadi gimana cara kita merapikan semua faktor tadi biar nggak pusing? Nah, ada satu alat yang ampuh banget buat ini. Namanya analisis SWOT. Anggap aja ini kompas buat bisnis kamu. SWOT itu singkatnya kayak general check-up buat ide bisnis kamu. Kita periksa semuanya, mulai dari apa yang bikin kamu keren sampai apa yang bisa jadi batu sandungan. Tenang, pemeriksaannya nggak sakit kok. Nah, coba lihat tabel ini. Ini cara gampang buat memahaminya. Kekuatan dan kelemahan itu datangnya dari dalam diri bisnismu. Sementara peluang dan ancaman itu datang dari luar. Coba deh sekarang ambil pulpen dan kertas. Terus mulai petakan ide kamu. Apa kekuatanmu? Apa kelemahanmu? Apa ancaman yang mungkin bikin kamu susah tidur? Jujur aja, tulis semuanya. Saya tahu apa yang mungkin kamu pikirin. Wah, ini kayaknya ribet banget ya. Dan ya, memang butuh usaha. Tapi ini jauh lebih baik daripada nanti kaget di tengah jalan. Mengetahui ancaman itu bukan buat bikin kita takut, tapi justru biar kita lebih siap dan lebih cerdik. Oke, urusan internal udah kita bedah. Sekarang kita lihat keluar. Gini deh, kamu nggak akan coba jualan steak ke seorang vegetarian kan? Aneh dong. Nah kalau gitu, kenapa kita sering coba menjual produk kita ke semua orang tanpa target yang jelas? Di sini kita harus super spesifik. Jangan cuma bilang, saya mau jualan kopi. Coba deh ganti jadi, saya menjual kopi spesial untuk para pekerja kreatif usia 25-35 tahun yang suka nongkrong sambil kerja remote. Kerasa kan bedanya? Jauh lebih tajam. Oke, produknya udah tahu, pelanggannya juga udah tahu siapa. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya supaya mereka tahu kalau produk kita ada? Nah, ini bagian yang seru, yaitu promosi. Ada fakta menarik loh, katanya butuh biaya 5 kali lebih mahal untuk mendapatkan pelanggan baru daripada mempertahankan pelanggan lama. Makanya promosi yang tepat sasaran itu krusial banget. Tujuannya bukan cuma buat kenalan, tapi gimana caranya bikin mereka jadi pelanggan setia. Coba lihat 5 langkah ini. Anggap aja ini contekan buat kamu. 1. Tujuannya apa? Mau naikin penjualan atau cuma pengenalan merek? 2. Target pasarnya siapa? Ini udah kita bahas ya. 3. Harganya berapa? 4. Mau promosi di mana? Instagram? TikTok? Bikin event? Dan 5. Ini yang paling sering dilupakan. Ukur hasilnya. Biar kita tahu strategi mana yang berhasil dan mana yang cuma buang-buang uang. Sekarang kita masuk ke bagian yang ya bisa dibilang paling menentukan. Kamu bisa punya produk paling keren dan promosi paling viral, tapi kalau angka-angkanya nggak sehat, bisnis kamu cuma tinggal menunggu waktu. Yuk, kita bedah soal biaya. Gampangnya gini, pikirin tagihan internet di rumah. Biaya langganan bulanannya itu biaya tetap. Mau kamu pakai atau enggak, bayarnya segitu terus. Tapi kalau kamu beli tambahan kuota, nah, biaya tambahan itu adalah biaya variabel. Paham ya bedanya? Rumus ini adalah segalanya. Laba bersih itu apa? Gini, bayangin kamu baru aja dapat gaji. Gaji utuh yang masuk ke rekening itu laba kotor. Tapi kan kamu harus bayar cicilan, bayar kos, beli makan. Nah, sisa uang yang benar-benar bisa kamu tabung di akhir bulan, itulah laba bersihmu.
Sebelum ngomongin untung, kamu harus tahu dulu modal asli per produk itu berapa. Inilah yang namanya HPP atau harga pokok penjualan. Ini penting banget biar kamu nggak salah nentuin harga jual. Jangan sampai harga jualmu ternyata lebih rendah dari modalnya. Wah, itu namanya kerja bakti. Pernah dengar cerita bisnis yang penjualannya kelihatannya tinggi banget tapi kok malah rugi? Itu sangat mungkin terjadi. Makanya kita harus tahu angka penjualan bersih. Seperti yang bisa kamu lihat rumusnya di sini. Ini adalah total pendapatan setelah dikurangi barang yang dikembalikan atau diskon besar-besaran. Ini adalah angka penjualanmu yang sebenarnya. Jadi, kita sudah membahas semuanya dari sekedar ide sampai hitung-hitungan angka. Kamu sekarang punya cetak birunya di tangan. Ingat kata Walt Disney, cara untuk memulai adalah dengan berhenti bicara dan mulai melakukan. Jadi, pertanyaannya bukan lagi gimana caranya, tapi kapan mau mulai? Tunggu apa lagi?